Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Rianti Manalu, NPM 2201 dari kelas analisis multivariat kelas C. Ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya menginput data di SPSS, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan regresi berganda. Untuk judul penelitian yang saya ambil, yaitu pengaruh kompensasi, motivasi, dan kompetensi SDM terhadap kinerja karyawan. Studi kasus pada UMKM, GRIA, PAS, INDA. Untuk hipotesisnya itu terdiri dari H1, kompensasi itu diduga berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan UMKM. H2-nya itu motivasi diduga berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Lalu H3-nya itu kompetensi diduga berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Untuk definisi dari uji yang akan kita lakukan, yaitu yang pertama uji validitas. Tujuannya itu mengetahui sejauh mana suatu instrumen itu dapat mengukur variabel yang ingin diukur secara tepat. Lalu ada uji reliabilitas, yaitu tujuannya untuk mengukur tingkat konsistensi atau keandalan instrumen pengukuran. Lalu ada uji asumsi klasik yang tujuannya itu memastikan bahwa model regresi linear ini memenuhi syarat tertentu agar dapat memberikan estimasi yang tidak bias dan efisien. Untuk jenisnya itu ada uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedasitas. Baik, untuk yang pertama itu kita akan menginput data di SPSS. Sebelumnya kita harus memiliki tabulasi data yang kita peroleh dari kuesioner yang ada. Untuk tabulasi datanya itu saya memiliki tabulasi seperti ini. Dan setelah kita menginput data-data dari kuesioner, kita jangan lupa untuk memberikan total skor dari setiap variabel yang ada. Dengan rumus sum, lalu kolom mana yang ingin kita jumlahkan begitu. Untuk selanjutnya kita lanjut ke SPSS. Di SPSS kita klik variabel view-nya, lalu di kolom name kita isi dengan variabel-variabel yang ada seperti X1. X1 itu memiliki 3 indikator, lalu ada 3 indikator ya teman-teman. Untuk variabel X1 itu kompensasi. Lalu variabel X2 itu memiliki 5 indikator. Itu ada 5 indikator. Ada 5 indikator, yaitu motivasi. Lalu untuk yang variabel X3 itu ada 5 juga indikatornya. Ini itu namanya kompetensi SDM. Kompetensi SDM. Lalu Y1, Y2, Y3, Y. Y-nya itu kinerja. Kinerja karyawan. Baik. Setelah kita mengisi data-data di sini, lalu kita klik data view. Di data view ini, tabel yang di atas ini sudah terisi semua sesuai sama yang tadi kita isi. Dan selanjutnya kita menuju ke Excel. Ini kita copy paste yang ini untuk mengisi tabel yang tadi. Copy paste saja supaya cepat. Nah, seperti ini, nanti muncul seperti ini. Lalu X1-nya ini tuh dari total skor yang udah kita tambahkan tadi, kita jumlahkan tadi di sini. Kita Ctrl C, lalu kita masukkan juga Ctrl V. Lalu untuk variabel selanjutnya juga sama, tinggal copy-copy aja supaya cepat. Kita copy, kita masukkan juga di sini. Lalu untuk total skornya jangan lupa, total skor dari X2, dari variabel X2. Kita masukkan, copy paste. Lalu variabel ketiga, X3 ya. Variabel X3. Lalu total skor yang X3-nya juga jangan lupa dimasukkan. X3 jangan lupa dimasukkan. Lalu Y-nya juga jangan lupa, untuk variabel Y. Kita copy paste juga.
Total score-nya juga kita masukkan. Total score-nya juga kita masukkan. Kita copy paste aja. Nah, seperti ini. Untuk input data SPSS, tinggal kita siapkan tabulasi data dari data kuesioner yang ada, lalu kita ke variabel view, lalu kita isi name-nya sesuai dengan variabel dan indikatornya, lalu labelnya juga jangan lupa diisi sesuai dengan nama variabel yang ada. Lalu untuk data view, kita klik dan kita isi saja angka-angka ini dari tabulasi data yang ada, tinggal kita copy paste aja begitu untuk input data di SPSS. Baik, selanjutnya kita akan uji validitas dan reliabilitas. Yang pertama, kita mengklik data view, lalu analyze, lalu correlate, bivariate, lalu ini kita masukkan X1, dan kompensasi. Lalu kita klik person sama totalnya, sama flag-nya. Untuk option, style, dan bootstrap ini tidak perlu diklik apa-apa. Jadi tinggal kita OK. Di sini, untuk tahu apakah X1.1 itu memiliki hubungan dengan total score atau kompensasi, itu dapat kita lihat dari nilai percent correlation-nya. Apabila di atas 0,3 itu berarti memiliki hubungan. Namun apabila di bawah 0,3 berarti tidak memiliki korelasi. Untuk X1.1 percent correlation-nya di atas di data ini tuh 0,954, yang dimana 0,954 ini di atas 0,3. Lalu kita juga dapat melihat apakah X1.1 ini memiliki hubungan dengan kompensasi, itu dapat kita lihat dari nilai signifikan to-tailed-nya. Apabila di bawah 0,05 itu berarti memiliki hubungan. Nah, di data ini tuh dia nilai signifikansinya tuh di angka 0,00, jadi di bawah 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel X1.1 itu memiliki hubungan dengan total score yang ada, yaitu percent correlation-nya di atas 0,3 dan nilai signifikansinya di bawah 0,05. Selanjutnya kita ke variabel selanjutnya juga, caranya sama. Analyze, correlate, bivariate. Kalau kita masukkan variabel yang selanjutnya ini kita uji. X2 yang kita uji. Lalu jangan lupa klik person, total, sama flag significant correlation-nya. Kita pencet, kita klik OK. Nah, seperti ini. Untuk X2.1 itu memiliki korelasi atau hubungan, karena nilai percent correlation-nya itu di atas 0,3, yaitu sebesar 0,684. Sedangkan nilai signifikansi X2.1 itu di bawah 0,05, yaitu 0,00. Jadi dapat disimpulkan bahwa X2 itu memiliki korelasi dengan total score yang ada. Untuk X2 indikator-indikator yang lain juga sama, memiliki korelasi. Begitu. Untuk yang X1 juga, tadi X1 indikator yang lain juga memiliki korelasi yang sama juga, karena di atas 0,3 dan di bawah 0,05. Begitu. Lalu selanjutnya, kita uji reliabilitas. Untuk uji reliabilitas, itu kita bisa mengklik analyze, scale, reliability analysis. Lalu untuk uji reliabilitas ini kita hanya X1, X1.2, X1.3. Begini saja. Lalu scalable-nya kita isi dengan nama yang ada, yaitu X1 kan kompensasi. Kita isi aja kompensasi. Kompensasi. Tidak perlu diotak-atik. Lalu kita klik OK. Nah, di sini apabila data kita itu memiliki kehandalan atau handal, itu kita harus nilai perubahan alfanya itu harus di atas 0,7. Namun apabila mendekati angka 0,9 itu berarti data kita itu benar-benar bagus atau cukup baik gitu. Sedangkan di sini nilai perubahan alfa kita itu ada 0,934, yaitu melewati 0,9. Jadi menurut data ini sangat-sangat bagus untuk kehandalannya, untuk reliabilitasnya, untuk variabel X1. Lalu kita lanjut ke variabel X2-nya, kita coba lagi untuk variabel X2, analyze, scale, reliability analysis, lalu kita reset, karena kita mau pilih yang X2-nya. Lalu kita klik X2, lalu scale labelnya jangan lupa diisi motivasi, sesuai dengan nama variabel yang ada. Lalu klik OK. Nah, di sini, untuk variabel motivasi, itu perubahan alfanya juga di atas 0,935, di atas 0,9. Jadi dapat dipastikan bahwa nilai kehandalannya itu sangat baik, sangat cukup baik. Jadi, baik, selanjutnya uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik sendiri memiliki 4 uji, yaitu uji normalitas, uji heteroskedasitas, multikolinearitas, sama autokorelasi. Baik, untuk uji asumsi klasik ini kita perlu
mengklik analyze, regression, lalu linear, lalu kita masukkan variabel kompensasi ke independen, lalu motivasi ke independen, kompetensi SDM juga ke independen. Lalu variabel kinerja ini kita masukkan ke dependen. Lalu kita menuju ke kolom statistik. Darwin-Watson kita klik, collinearity juga kita diagnostik, kita klik, continue, lalu plots. Ini kita yang spreadsheet kita taruh di Y, yang Z-plot juga kita taruh X, histogram dan normal probability plot ini kita klik, continue, lalu oke. Uji normalitas dari data ini tuh berdistribusi secara normal karena bentuk dari histogramnya lonceng dan titik-titiknya mengikuti garis ini. Jadi berdistribusi secara normal. Lalu juga data ini tuh bebas dari heteroskedasticity karena titik-titiknya ini tidak menyebar secara luas, jadi cuma hanya menyebar di bagian-bagian ini saja. Selanjutnya multikolinearitas itu dapat kita lihat dari sini. Multikolinearitas itu dapat kita lihat dari tabel ini. Dari uji multikolinearitas juga untuk variabel kompensasi sendiri itu tuh masih multikolinearitasnya itu masih aman. Sedangkan untuk motivasi dan kompetensi ini tuh masih memiliki multikolinearitas itu tinggi. Jadi mungkin bisa dilakukan pengujian yang lain, begitu dari uji asumsi klasik. Baik, selanjutnya kita menganalisis regresi berganda. Yang pertama kita klik analyze, lalu regression, lalu linear, lalu ini di reset terlebih dahulu, lalu kita masukkan kompensasi, motivasi, kompetensi ke dalam kolom independen. Lalu untuk kinerja kita masukkan ke dalam dependen. Lalu untuk statistik dan plots ini tidak perlu kita apa-apain karena statistik dan plots ini hanya untuk menguji asumsi klasik saja, uji asumsi klasik. Lalu untuk yang safe juga tidak perlu karena itu untuk heterogenesitas. Lalu kita klik OK. Nah, yang pertama kita koefisiensi determinasi atau R-square. Untuk R-square ini menunjukkan bahwa variabel independen itu mampu menjelaskan variabel Y atau dependen. Nah, variabel independen kita itu ada motivasi, ada kompensasi, motivasi, kompetensi, yang dimana itu kompensasi, motivasi, dan kompetensi SDM ini tuh mampu menjelaskan variabel kinerja sebesar 0,977 atau 97,7%. Jadi variabel X ini tuh mampu menjelaskan variabel Y sebesar 97,7% dari penelitian yang ada. Sedangkan sisanya itu ada sebesar 0, berapa gitu, itu di luar dari penelitian, dijelaskan dari luar penelitian begitu. Lalu kita mencari uji F. Uji F itu mengetahui pengaruh secara bersama ya, apakah variabel itu tuh memiliki pengaruh yang bersamaan begitu. Untuk uji F itu dapat kita lihat dari nilai signifikansinya, jika kurang dari 0,05 itu berarti memiliki pengaruh secara simultan. Nah, di data ini tuh variabel X itu memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel kinerja karena nilai signifikansinya di bawah 0,05. Jadi untuk nilai signifikansinya dari kompetensi, kompensasi, dan motivasi ini tuh 0,00. Lalu selanjutnya uji T itu terpisah atau sendiri-sendiri. Itu dapat kita lihat di sini. Itu dilihat dari nilai signifikansinya juga. Apabila di bawah 0,05 berarti memiliki pengaruh secara parsial begitu. Nah, di kompensasi ini tuh nilai signifikansinya 0,00 berarti dia di bawah 0,05 jadi memiliki pengaruh secara parsial. Lalu untuk motivasi itu juga 0,019 dan kompetensi SDM juga 0,13. Jadi ketiga variabel ini tuh memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel Y. Kita uji dominan. Uji dominan tuh uji ya dari nilai koefisien ini betanya. Nah, pertama kita juga harus lihat apakah yang tadi itu variabel ini tuh ada yang berpengaruh atau tidak. Kalau jika ada yang tidak berpengaruh, itu dia tidak bisa dimasukkan ke uji dominan. Nah, karena tadi ketiganya itu kebetulan berpengaruh semua, jadi kita tinggal melihat aja dari koefisien beta ini, manakah yang paling besar kok konstantanya. Nah, untuk itu kita bisa melihat dari sini. Nah, ini kompensasi nilai koefisien betanya tuh 0,430 yang mana dia paling besar ya, karena yang variabel motivasi dan kompetensi SDM ini hanya sebesar 0,150 sama 0,181. Jadi maka dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan itu juga bakal meningkat gitu apabila kompensasinya juga menyetap seimbang gitu. Yang paling berpengaruh di variabel kinerja ini adalah kompensasi, lalu kompetensi SDM, lalu motivasi begitu. Sekian dari penjelasan yang saya jelaskan mengenai input data di SPSS, uji validitas dan reliabilitas, dan uji asumsi klasik, dan analisis regresi berganda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.